Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian Sari dengan NIM 1062300050. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk melengkapi nilai mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SHMH. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi kelompok 3, yaitu tentang pemidanaan. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pemidanaan. Pemidanaan merupakan suatu proses hukum di mana individu atau entitas yang terbukti melakukan tindak pidana hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemidanaan ini bukan hanya sekedar hukuman, melainkan suatu mekanisme yang berfungsi untuk menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, serta mengatur perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan norma hukum yang ada. Pemidanaan juga mencakup berbagai jenis sanksi yang tidak selalu harus berupa hukuman penjara. Dalam konteks ini, pemidanaan menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menanggulangi dan mencegah tindak pidana. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dari pemidanaan. Tujuan pemidanaan ini dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek, diantaranya yang pertama retribusi atau pembalasan. Salah satu tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan keadilan retributif di mana pelaku kejahatan menerima hukuman yang setimpal dengan tindakan kriminal yang dilakukan. Selanjutnya yang kedua, rehabilitasi. Pemidanaan juga bertujuan untuk rehabilitasi di mana pelaku kejahatan diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya. Kemudian yang ketiga, yaitu deterrence atau pencegahan. Pemidanaan berfungsi sebagai deterrence baik secara spesifik atau mencegah pelaku yang sama melakukan kejahatan lagi maupun secara umum, yaitu mencegah masyarakat luas dari melakukan kejahatan. Selanjutnya yang keempat, yaitu incapacitation atau penahanan. Dalam beberapa kasus, pemidanaan bertujuan untuk incapacitate atau menahan pelaku kejahatan dari melakukan tindak pidana di masa depan. Yang terakhir, yaitu restorasi atau pemidanaan dapat memiliki tujuan restoratif di mana pelaku diharapkan untuk mengambil tanggung jawab dan memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Lalu pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai jenis-jenis pemidanaan. Beberapa jenis pemidanaan diantaranya yang pertama, pidana penjara. Pidana penjara merupakan hukuman yang paling umum dan dikenal di mana pelaku dijatuhi hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya yang kedua, pidana denda. Ini adalah bentuk sanksi di mana pelaku diwajibkan membayar sejumlah uang kepada negara. Kemudian yang ketiga adalah pidana mati, merupakan hukuman tertinggi yang dijatuhkan dalam sistem hukum untuk kejahatan yang sangat serius. Yang keempat, pidana kerja sosial. Dalam jenis pemidanaan ini perlu diharuskan melakukan kerja sosial sebagai bentuk hukuman. Hal ini sering diterapkan untuk pelanggaran ringan dan bertujuan untuk mendidik pelaku tentang tanggung jawab sosial. Yang kelima, rehabilitasi atau pembinaan, khususnya untuk pelaku yang terlibat dalam kejahatan terkait narkoba atau anak-anak. Yang keenam, pidana penjara terbuka, suatu bentuk hukuman penjara di mana pelaku diizinkan untuk tinggal di luar penjara dengan pengawasan ketat. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bekerja ataupun beraktivitas di luar lingkungan penjara. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pemidanaan. Dalam menjalankan proses pemidanaan terdapat prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh, di antaranya yang pertama, legalitas. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada sanksi tanpa adanya undang-undang yang mengatur. Ini menjamin bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua adalah proporsionalitas. Hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan.
Yang ketiga, humanitas. Pemidanaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia. Yang keempat, resosialisasi. Tujuan pemidanaan ini adalah untuk memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali hidup normal di masyarakat. Yang kelima, individualisasi. Setiap pelaku memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, hukuman harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masing-masing pelaku agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu proses pemidanaan dalam sistem hukum. Meliputi yang pertama, penyidikan. Proses ini dimulai dengan penyelidikan oleh aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan terhadap tindak pidana. Penyidikan yang efektif adalah kunci untuk memastikan keakuratan dan keabsahan bukti yang akan digunakan dalam persidangan. Yang kedua, penuntutan. Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan menentukan apakah akan mengajukan tuntutan ataupun tidak. Yang ketiga, persidangan. Selama persidangan, hakim akan mendengarkan argumen dari jaksa dan kuasa hukum pelaku. Bukti pun akan diperiksa dan kesaksian disaksikan. Yang keempat, putusan. Setelah proses persidangan, hakim akan memberikan putusan yang berisi apakah pelaku dinyatakan bersalah atau tidak. Yang kelima, eksekusi. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, eksekusi hukuman dilaksanakan. Yang keenam atau yang terakhir adalah upaya hukum. Pelaku atau jaksa dapat melakukan upaya hukum seperti banding atau kasasi jika merasa keputusan tidak adil. Proses ini merupakan bagian dari sistem hukum untuk memastikan keadilan. Bahasan yang terakhir yaitu dampak pemidanaan. Dampak pemidanaan ini diantaranya yang pertama, dampak positifnya dapat menjaga ketertiban sosial. Pemidanaan yang efektif dapat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah memberikan rasa keadilan. Masyarakat akan merasa lebih tenang jika keadilan ditegakkan. Dan selanjutnya adalah mencegah kejahatan. Pidana yang jelas dan tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku, baik pelaku yang sedang berjalan maupun calon pelaku di masa depan. Yang kedua, dampak negatif yaitu trauma bagi pelaku. Pemidanaan terutama yang melibatkan penjara dapat menyebabkan trauma psikologis baik bagi pelaku maupun keluarganya. Kemudian stigmatization, pelaku yang telah mengalami hukuman seringkali menghadapi stigma di masyarakat yang membuat reintegrasi ke dalam masyarakat menjadi sulit dan meningkatkan resiko mereka untuk kembali melakukan kejahatan. Yang berikutnya adalah biaya sosial. Pemidanaan yang berfokus pada penjara dapat membebani anggaran negara dan masyarakat. Ketiga, dampak jangka panjang. Pengaruh terhadap keluarganya, yaitu pemidanaan dapat berdampak pada keluarga pelaku di mana anak-anak atau pasangan mereka mungkin mengalami stigma dan kesulitan dalam kehidupan sosial. Lalu yang terakhir adalah perubahan sosial. Pemidanaan juga dapat mempengaruhi norma sosial dan perilaku masyarakat. Kesimpulannya adalah pemidanaan adalah suatu proses hukum yang penting dalam sistem peradilan pidana di mana individu atau entitas yang terbukti melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk retribusi, rehabilitasi, pencegahan, incapacitación, dan restorasi. Masing-masing tujuan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, memperbaiki perilaku pelaku, dan memulihkan keadilan bagi korban. Hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.